video praktikum selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Susilawati dengan NIM 859562408. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuannya yaitu setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini diharapkan kita dapat 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, dan yang terakhir yaitu menentukan fokus lensa cembung. Baik, adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama cermin datar, yang kedua ada cermin cembung, yang ketiga ada cermin cekung. Di sini saya menggunakan sendok, bagian tengahnya yang cekung. Nah, yang keempat ada lampu senter. Yang kelima ada busur derajat. Yang keenam ada lilin. Yang ketujuh ada layar. Ini layar atau tabir kertas. Dan yang terakhir yaitu celah cahaya. Baiklah, kita akan langsung ke prosedur percobaannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang pertama kita akan menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Seperti yang terlihat, ada lampu senter, celah cahaya, dan ada layar. Baik, selanjutnya kita akan menyalakan lampu senter dan kemudian kita akan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Nah, pada pengamatan jalannya berkas cahaya dari senter ke cermin datar, sebelum mengenai cermin, berkas cahaya dari lampu senter merambat lurus menuju permukaan cermin. Nah, selanjutnya setelah mengenai cermin datar, berkas cahaya dipantulkan dengan arah yang membentuk sudut pantul. Bisa kita lihat, terlihat bahwa sudut datang yaitu I sama dengan besar sudut pantulnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengukur dengan menggunakan busur derajat. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita akan meletakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar, dan kita akan mengamati bayangan selama benda ini kita geser-geserkan di depan cermin datar. Baiklah, saat lilin digeser-geser di depan cermin datar, diperoleh hasil bayangan selalu tampak tegak. Bayangan seukuran yaitu sama besar dengan benda aslinya. Bayangan bersifat maya tidak dapat ditangkap pada layar apabila tidak menggunakan bantuan lampu senter dan dapat tertangkap oleh layar saat menggunakan bantuan lampu senter. Namun hasilnya tetap sama di mana bayangan tampak berada di belakang cermin pada jarak yang sama dengan jarak benda dari cermin. Ketika lilin digeser mendekat atau menjauh, bayangan bergerak dengan arah yang sama dan posisinya berubah sama besar sesuai pergeseran benda. Baiklah teman-teman, kita ke percobaan kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini sudah ada cermin cembung, ada lilin dan ada layar. Kita akan menyalakan lilin. Di sini lilinnya sudah nyala dan kita akan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Baiklah, saat lilin dinyalakan, cahaya bergerak lurus menuju permukaan cermin. Setelah mengenai cermin cembung, berkas cahaya dipantulkan menyebar sehingga tidak dapat membentuk bayangan nyata di layar.
Jika diperpanjang ke belakang, sinar pantul tampak berasal dari fokus semu di belakang cermin. Pengamatan juga menunjukkan bahwa bayangan lilin terlihat melalui cermin bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Pengukuran sudut datang dan sudut pantul menunjukkan pola I sampai dengan R sesuai hukum pemantulan cahaya. Saat lilin digeser mendekat atau menjauh, bayangan tetap berada di belakang cermin dengan ukuran yang selalu lebih kecil daripada benda aslinya. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini saya menggunakan sendok. Nah, yang pertama kita akan nyalakan lilin, dan kita akan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Nah, ini kita akan di sini ya, ini. Baiklah, adapun hasil pengamatan praktikum pemantulan cahaya pada cermin cekung, pada saat percobaan dimulai, lilin dinyalakan dan diarahkan ke permukaan cermin cekung. Di sini saya menggunakan bagian dalam sendok. Dapat diamati bahwa berkas cahaya sebelum mengenai cermin tampak berjalan lurus. Kemudian setelah memantulkan dari permukaan cermin cekung, cahaya menyebar menuju titik fokus, sehingga tampak bahwa sudut datang dan sudut pantul memiliki besar yang sama. Ketika diamati, berkas cahaya yang dipantulkan cermin cekung cenderung mengumpul menuju satu titik tertentu di depan cermin atau titik fokus sesuai dengan sifat pemantulan pada cermin cekung. Adapun gambar jalannya berkas sinar, saat sinar datang menuju permukaan cermin cekung, kemudian sinar pantul bergerak mengarah ke titik fokus atau konvergen. Bergerak normal pada setiap titik jatuh sinar mengarah ke pusat kelengkungan atau C. Namun jika benda berada lebih jauh dari titik pusat kelengkungan, bayangan dapat berbentuk nyata. Jika benda berada di antara fokus F dan cermin, bayangan menjadi tegak dan diperbesar. Untuk pengamatan jarak benda dan jarak bayangan, setelah layar diatur hingga bayangan tampak paling tajam, diperoleh jarak benda yaitu S dan jarak bayangan action. Ketika lilin digeser mendekati cermin, jarak bayangan semakin menjauh, dan ketika lilin digeser menjauhi cermin, jarak bayangan semakin mendekati fokus. Pada jarak benda tertentu atau sangat jauh, bayangan menghilang karena sinar pantul hampir sejajar dan tidak dapat membentuk bayangan tajam pada layar.